Halo Sobat YouTube, untuk video kali ini, Mimin akan menceritakan gadis desa yang terjerumus ke dunia malam. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya ya Sobat, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di suatu desa ada gadis lugu. Namanya Sari, gadis berusia 19 tahun dari sebuah desa kecil di kaki Gunung Slamet. Ayahnya petani, ibunya penenun kain tradisional. Sejak kecil, Sari dikenal sopan, manis, dan rajin membantu orang tuanya di sawah. Ia punya mimpi sederhana, bekerja di kota, mengumpulkan uang, lalu kembali untuk membangun warung kecil agar orang tuanya tak perlu lagi bekerja keras. Suatu hari, ia dibujuk oleh seorang teman lama bernama Lilis yang dulu pernah merantau ke Jakarta. Lilis datang ke desa dengan mobil mewah, pakaian mahal, dan cerita-cerita tentang hidup glamor di ibu kota. Kerja di salon, gaji besar. Kamu cantik, Sar. Nggak akan susah nyari kerja, katanya dengan senyum menggoda. Dengan restu setengah hati dari ibunya dan air mata ayahnya, Sari berangkat ke Jakarta. Awalnya, benar. Ia tinggal di sebuah kos kecil dan membantu di salon tempat Lilis bekerja. Tapi seminggu, 2 minggu, Sari mulai sadar. Gaji tak sesuai janji, kerja terlalu berat, dan Lilis mulai mengajaknya keluar malam. Cuma nemenin ngobrol. Dapet tip gede. Kok, gak bakal apa-apa, kata Lilis lagi. Sari ragu, tapi kebutuhan hidup di kota menekannya. Malam pertama ia temani seorang pria tua di lounge mewah. Minum, tertawa, lalu diberi amplop berisi uang lebih dari sebulan gajinya. Hati kecilnya menangis, tapi ia butuh uang. Untuk orang tuanya, katanya dalam hati. Hari demi hari, batas moralnya memudar. Ia makin tenggelam dalam dunia malam, ditemani musik, alkohol, dan janji-janji kosong. Namanya berganti jadi Nadia, identitas barunya di tempat hiburan malam itu. Hingga suatu malam, ia melihat wajah ayahnya di mimpi, keringatnya, senyumnya, dan suara pelan ibunya memanggilnya pulang. Sari menangis. Mungkin sudah terlambat, tapi ia tahu masih ada jalan pulang. Di mana Sari mulai mempertanyakan hidupnya dan mencari harapan. Malam itu, Sari duduk di balkon kosannya. Rokok di tangannya sudah padam sejak tadi, tapi matanya masih terpaku ke langit gelap. Di bawah, suara bising kota tak pernah tidur. Tapi di dalam dirinya, ada keheningan yang menyesakkan. Ia meraih dompet kecil dari tas usang di pojok kamar. Di dalamnya, terselip foto tua. Ia bersama ibu dan ayah di depan rumah bambu mereka. Foto yang dulu selalu jadi penyemangat, kini justru jadi cermin luka. Hari berikutnya, ia memberanikan diri untuk bicara pada Lilis. Aku mau berhenti, Lis. Aku capek. Lilis tertawa kecil, tapi tawanya terasa getir. Kamu pikir gampang keluar? Kita bukan cuma nemenin orang kaya ngobrol. Sar, kita ini investasi. Orang yang bawa kita ke sini, dia minta bagi hasil. Sari terpaku. Ia baru tahu, selama ini ia dijual. Lilis ternyata hanya perantara, bagian dari lingkaran gelap yang lebih besar. Dunia malam bukan hanya soal musik dan lampu neon, tapi jebakan halus yang sulit dilepaskan. Tapi Sari sudah bulat. Malam itu juga, ia kabur dari kos. Tanpa baju ganti, tanpa uang sisa. Hanya dengan jaket tipis dan tekad. Ia tidur di musola kecil di pinggiran kota, dibantu seorang ibu penjaga warung yang kasihan melihatnya linglung. Ibu itu mengenalkannya pada sebuah yayasan rehabilitasi wanita korban eksploitasi. Di sanalah Sari belajar lagi tentang harga diri, tentang maaf, dan tentang harapan.